Muncul batu saja untuk membuat parit saja nggak bisa, karena saking capeknya, saking mereka itu sudah tidak punya tenaga lagi. Nabi yang mukul. Ketika sudah mukul terpecah batu itu, kata Nabi SAW, sekarang agama ini insya Allah akan nyampe di Persia, akan nyampe di Romawi, akan dimenangkan oleh Allah. Kata para sahabat, dari mana akan dapat kemenangan ini? Kita selamat hari ini belum tentu. Mau makan saja tidak bisa. Sampai sahabat Jabir itu mengumpulkan, manggil Nabi sama 10 orang. Ya, ada kambing kecil disembelih, dibikinkan roti sama kambing untuk Nabi SAW dan beberapa orang sahabat. Karena kata Jabir, saya lihat Rasulullah SAW ini sudah terdengar angin di perutnya ini, ya, sudah terlalu lapar Rasulullah SAW. Akhirnya dipanggil, kata Nabi SAW, ya sudah, kamu masuk dulu, nanti kamu masuk dulu. Akhirnya Nabi datang dengan 10 orang. Terus Nabi bilang, umumkan kepada semuanya bahwasanya 1.500 semuanya diundang Jabir. Nabi yang bagi makanan, sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngasih makan per orang disuruh masuk 10. 1.500 lebih bisa makan semua. Yang makan terakhir Rasulullah. Beliau yang paling lapar, beliau sebagai pemimpin, beliau makan yang paling akhir. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil itu cukuplah bagi kami Allah sebagai penanggung dan pemelihara kami. Hasbuna sama al-wakil ya hampir sama. Jadi penanggung, pemelihara, ya, pengatur segala sesuatu. Siapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sebaik-baik penolong, sebaik-baik bos, ya. Sebaik-baik kita kembali hanya kepada siapa? Allah. Tidak ada yang nandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah dibacakan hasbunallah ni'mal wakil, Allah kirim angin topan malam itu, akhirnya tidak sampai jadi perang. Jadi cuma terjadi duel sekali, Sayyidina Ali yang menang. Kaum musyrikin lari berantakan, kaum Yahudi mereka tunggang langgang, akhirnya dikejar oleh Rasulullah SAW, yang mana pada akhirnya berakhir dengan kemenangan yang dibawa, yang dimenangkan oleh siapa? Kaum muslimin. Berkata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini juga dikatakan minimal kita ini baca tiap hari hasbunallah ni'mal wakil atau hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'mal nasir setiap hari 70 minimal. Kalau bisa 450 bagus. Enggak mampu cukup baca berapa? 70. Manfaatnya apa? Banyak manfaatnya. Perlindungan, benteng diri, melancarkan hajat, melancarkan rezeki dan sebarang kali. Banyak hal, ya. Dan ini termasuk bagian daripada apa? Ayatul Qur'an. Hasbunallah ni'mal wakil. Kemudian baca doa yang bawah ini. Di dalam Fathul Bari dikatakan siapa yang membaca doa ini, insya Allah akan dikasih panjang umur. Amin amin ya Rabb. Jadi kalau orang memang ditakdirkan untuk panjang umur, dia akan membaca doa ini. Ya, dibaca 7 kali. Tadi sudah kita baca. Sampai dikatakan kalau memang sudah umurnya sudah habis, dia tidak dikasih taufik untuk membaca doa ini. Tapi alhamdulillah panjenengan semua membaca doa. Jadi harapannya insya Allah panjang umur. Nah, jadi ini yang pertama adalah subhanallah mil'al mizan. Kalimat subhanallah mil'al mizan ini maha suci Allah. Yang saya inginkan, ya Rabb, saya baca subhanallah sejumlah timbangan yang memenuhi timbangan. Ada hadisnya Rasulullah SAW. Subhanallah mil'al mizan, ada, ya, memenuhi timbangan amalan. Kemudian wa muntahal ilmi, dan puncak daripada pengetahuan saya tidak bisa mengukur pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dikatakan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa para malaikat mengatakan apa?
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu namanya muntahal ilmi. Jadi kita ini hamba tak ngerti apa-apa ya Allah. Maha suci hanya Engkau ya Allah. Wa mablagha ridha. Dan saya baca subhanallah, mudah-mudahan betul-betul mencapai mablagh itu, mencapai puncak ar-ridha, keridhoanmu. Wa adadan ni'am, dan jumlahkanlah sejumlah nikmat-nikmat yang ada. Wa zinatal arsy, dan saya baca subhanallah, mudah-mudahan pahalanya seperti timbangan daripada arsy-Nya Allah. Artinya tiada taranya, enggak ada ukurannya. Alhamdulillah pun juga begitu. Saya baca alhamdulillah mil'an mizan. Artinya apa? Ketika orang beriman membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca la ilaha illallah mil'an mizan dan lain sebagainya, adalah dengan hati yang full iman kepada Allah tanpa ada keraguan sedikit pun. Sudah, saya cuma bisa melafadzkan, sisanya Engkau yang akan memberikan ganjarannya. Cuman yang saya minta ganjarannya seperti ganjaran yang tertulis di dalam tulisan. Jadi seperti sama bilang gini, bagaimana mungkin satu alhamdulillah bisa mengundang ridhonya Allah? Cukup tak? Nggak cukup. Tapi kalau engkau, makanya dikatakan permintaan tidak bisa terwujud kalau engkau kejar dari diri sendiri. Tapi kalau engkau kejar melalui nama Allah, pasti akan bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, alhamdulillah ini yang saya baca cuman satu, tapi minta pahalanya yang gede. Subhanallah ini yang saya baca cuman satu, tapi saya minta pahalanya yang gede. Ya kan? Sampai diajari. Ini kalau diukur, kalau dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini, wah, kita akan kewalahan nanti. Pahalanya itu begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama bayangkan aja, subhanallah bil albisan, sejumlah timbangan memenuhi timbangan. Yuk, memenuhi timbangan, pira ukuran timbangan ini? Mungkin bisa jadi dosa-dosa kita itu bisa tercover semuanya, bisa hancur semuanya berkat kita membaca apa? Satu kalimat ini saja, subhanallah mil albizan wa muntahal ilmi, ya, sejauh daripada keilmuannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa diukur, ya, yang tidak ada batasannya. Jadi ini kalimat-kalimat yang penuh dengan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mintanya juga mablagh ridha. Apa? Puncaknya ridha ya Allah yang saya minta. Dari kalimat subhanallah, dari kalimat alhamdulillah, dari kalimat la ilaha illallah, ya kan? Dari kalimat la haula wala quwata illa billah, ya. Saya baca la haula wala quwata illa billah ini satu, jadikan engkau ridhoi saya dalam puncak ridhoan. Wis kurang mantep ya apa maneh? Sangat mantep, yang sangat luar biasa. Kemudian ada subhanallah adada syaf'i wal watri. Ya Allah, saya baca subhanallah, kasihlah ganjaran seperti ganjaran ciptaanmu yang genap ataupun yang ganjil. Saya tidak tahu jumlahnya. Ya, baik yang genap ataupun yang ganjil. Wa adada kalimatillahi tamat, dan sejumlah hitungan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah yang maha sempurna. Jadi ini kalimat-kalimat ini full dengan keimanan di dalam hati dan di dalam batin kita. Jadi tahu ya, ada syafi'i wal watri, tahu ya, sejumlah apa? Sejumlah ada syafi'i itu sejumlah bilangan yang genap dan yang ganjil. Tak tahu jumlahnya berapa. Wa adada kalimatillahi tamat, dan sejumlah kalimat-kalimat Allah atau kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat sempurna. Jadi tidak ada batasan yang ada di dalamnya. Begitu juga kita baca Allahu Akbar, ada syafi'i wal watri. Sama, terjemahannya juga sama. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita masukkan hal tersebut di dalam mana? Di dalam hati kita. Dan juga tadi kita sudah baca hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Terus tadi dilanjutkan dengan
doa-doa. Kenapa? Karena di hari ini, di hari Asyura ini adalah hari yang sangat jelas banyak fadilahnya. Ya, Allah selamatkan Nabi Musa, Allah terima doanya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, Nabi itu dulu, jadi sampai dikatakan hari yang paling memihak kepada para nabi hari Asyura ini. Hari yang paling memihak kepada para nabi hari Asyura. Nabi Ibrahim diselamatkan hari Asyura. Nabi Musa diselamatkan hari Asyura. Nabi Yunus keluar dari perutnya ikan hari Asyura. Hari Asyura. Allah ciptakan bahkan hujan turun pertama kali hari Asyura. Tadi malam atau sampai hari ini tersambung semua ayat, tersambung dengan ma'uzam, dengan air Zam-Zam. Luar biasa. Dan juga di hari ini adalah harinya anak yatim. Yang memegang anak yatim, ngusap di kepalanya, tiap satu helai rambut 1 derajat di surga. 1 derajat ke derajat yang lain perjalanan 500 tahun. Jadi kalau kita usah banyak, kalau sampai kita berpuasa menghapuskan dosa setahun. Apalagi kalau kita puasa hari tanggal 9-nya, tanggal 10-nya, tanggal 11-nya. Nah, nanti setelahnya nanti ada Kamis, Jumat, Sabtu, sama seperti orang berapa? 700 tahun. Kalau disambung mau puasa 1 minggu. Siap di sini. Kita di sini cuman membukakan jalan, membukakan pintu. Nah, masjid ini siap. Ya. Kemudian selain daripada itu disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin ada satu orang. Ini cerita disebutkan dalam kitab fikih I'anatul Talibin, syarah daripada Fathul Mu'in. Ada satu orang tak punya apa-apa. Dia berpuasa di hari ini. Ya. Ketika mau menjelang sore, sebelum sore lah siang-siang gitu, ada orang ngetok. Dia bilang, tolong saya minta pakaian. Dia tak punya pakaian kecuali yang melekat di tubuhnya. Nah ini kalau dikasihkan ke orang itu nggak punya pakaian lagi. Dan terus bagaimana? Ya sudah, cuman ada kayak hambal kecil-kecilan yang terbuat dari kulitnya kambing. Itu yang dipakai pakaian sama dia, sedangkan ini dikasihkan. Kenapa orang itu mengatakan, saya minta kepadamu, tolong kasih saya demi kemuliaan hari Asyura. Demi kemuliaan hari Asyura. Subhanallah. Dikasih makanan yang tersedia sama dia cuma seadanya, mungkin dia hanya akan berbuka buah-buahan saja hari. Tapi di saat itu Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan hambanya yang berkorban. Apalagi di saat yang paling ngepas seperti itu, dia korbankan apa yang dia miliki. Ketika dia dalam keadaan capeknya dan dia tertidur, dia bermimpi. Seolah-olah kiamat sudah terjadi, dia dikirim, dimasukkan ke dalam satu tempat. Ada satu bangunan yang indah. Kemudian nampak seorang bidadari, cantik sekali. Selama ini dia kalau mau melamar anaknya orang nggak bisa. Duit dari mana? Fulus mafi, taban, ya kan? Tidak ada duit dia. Akhirnya dia bilang, man anti? Siapa kamu? Ana zaujatuk fil jannah. Ana istrimu di surga. Siapa kamu ini? Ana Asyura. Saya ini Asyura. Saya ini Asyura. Bidadari di surga. Karena kamu hari ini berpuasa, ya terserah. Kalau mau berbuka di tempat kami silahkan. Atau kalau kamu masih kerasan di dunia, ya silahkan. Ya bagi dia ini kira-kira. Alas. Ya Allah, anak jalan sama ini, jalan sama ini. Milih surga, milih surga. Jadi hari Asyura ini hari yang sangat istimewa. Ada satu keluarga dari keluarga Majusi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengeluarkan infak di hari Asyura ini. Jadi gunakan saatnya ini tadi dengan sebaik-baiknya. Dan memang mestinya di hari Asyura itu kita ziarah kepada orang saleh, orang alim, termasuk hadir majlis seperti ini. Lengkap sudah, ya lengkap. Nah, nanti setelah ini akan dibacakan 3 surat insyaallah.
akan dibacakan surat Yasin, Waqiah, Tabarok, Sabbih Isma, Am-Nashrah, Inna Anzalna, Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, Fatihah sambil maghrib juga. Ya, sambil maghrib. Insyaallah mudah-mudahan jadi berkah semuanya. Amin amin ya Untuk yang hajatnya hari ini dalam tempat ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang menghadirkan ya hajatnya, nanti kita akan buka bareng di sini ya. Insyaallah dapat anugerah zahir dan batin. Amin amin ya Dapat anugerah zahir dan batin. Insyaallah dapat anugerah zahir dan batin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang kita baca hari ini sampai niatkan untuk dikirimkan kepada siapa? Orang-orang yang telah meninggal, ahli kubur ya. Sampai tidak sempat ziarah hari ini, niatkan kirimkan bacaan ini tadi kepada mereka. Ada fadilahnya. Di antara fadilahnya kita baca surat-surat itu tadi, sepanjang tahun tidak akan tersentuh penyakit, terhindar daripada sihir, rezekinya dilancarkan, hajatnya dikabulkan dan diberikan keberkahan. Dan ini sebenarnya termasuk amaliyah yang dilakukan oleh ahli darim. Yang mestinya ada sholat 2 rakaat sebelumnya, tapi ya sudah kita ambil bacaan suratnya saja. Mudah-mudahan insya Allah jadi berkah insya Allah bagi kita semuanya ya. Wallahu a'lam. Insyaallah sehat wal afiat insyaallah. Al-Fatihah.